Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua di pagi hari ini dalam kondisi sejahtera dan mendapat perlindungan dari Allah. Amin. Teman-teman, pilih pinter atau nurut. Nih, pilihannya pinter atau nurut. Suatu hari, sahabat saya yang paling baik satu kantor. Kenapa saya bilang paling baik? Karena dialah satu-satunya orang yang mau mengunjungi ruangan saya dan sharing mengenai ilmu pengetahuan perusahaan. Kita sering diskusi mengenai problem-problem yang terjadi di perusahaan di mana tempat kami bekerja. Nah, pada hari itu yang dia sampaikan itu begini. Pak Cindy, bos kita berhasil mendapatkan karyawan yang nurut-nurut gitu, dia bilang. Sambil dia tersenyum, agak sinis dia bilang. Mendapatkan SDM yang nurut-nurut. Nurut, tapi bodoh, Pak. Itu bahasanya dia, bahasa kita lah. Nah, bodoh itu dalam arti kata bukan stupid ya, bukan juga idiot, tapi bodoh dalam tanda kutip. Itu klasifikasinya adalah karyawan-karyawan itu tidak ada pilihan, tidak punya pilihan selain kerja di situ. Jadi dia sudah nggak punya pilihan lagi. Apa uraiannya nggak ada pilihan? Yang pertama, karena umur, Pak. Karena umur udah tua, jadi mau kemana lagi? Mau daftar di tempat lain udah nggak laku gitu. Yang kedua, golongan yang kedua adalah nurutnya itu kenapa? Nurut karena ada balas budi. Ya, jadi ada balas budi kepada owner perusahaan gitu. Jadi mau dia apa-apain juga dia tetap setia di situ. Jadi dia ada unsur mau balas budi. Dia punya utang budi di masa lalu dia mau balas budi. Jadi dia itu jadi nurut, loyal. Bahasa kerennya itu loyal. Kemudian yang ketiga, itu karena orang-orang yang masih di situ itu yang punya kelemahan dari sisi kemampuannya. Jadi ya beruntung saya bisa bekerja di sini. Tempat lain nggak ada yang mau menerima. Saya bisa diterima di sini. Itu yang membuat orang itu nurut karena ada kelemahan kemampuan. Walaupun masih muda ya. Kalau yang pertama kan tadi udah tua. Yang keempat itu karena ada hubungan sedarah dengan owner gitu. Ini yang dimaksud sebagai bodohnya, itu bodoh di situ. Jadi bukan bodoh nggak bisa mikir atau apa enggak, tapi ada 4 faktor itu. Nah, bagi yang pintar itu memang karena dia pintar, dia banyak ide ya. Jadi kalau karyawan kita pintar-pintar, teman-teman, itu banyak ide, banyak inovasi. Baik itu menciptakan produk baru maupun memperbaiki yang sudah ada semakin lebih baik. Nah, tapi memang yang namanya orang pintar banyak ide itu biasanya
biasanya itu banyak maunya, banyak tuntutannya, dan banyak permintaannya. Ya. Kenapa ini nggak disukai oleh owner? Karena itu banyak maunya, banyak tuntutan, dan banyak permintaan. Tapi ini saya luruskan dulu ya. Banyak mau, banyak tuntutan atau permintaan, ini kita bisa pilih. Apabila tuntutan itu untuk ya kepentingan pekerjaan, ya nggak masalah menurut saya. Itu memang karena biasanya orang yang punya kemampuan lebih itu punya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau saya bisa kerja Pak, kalau biaya perjalanan dinas saya ada. Karena kalau nggak ada biaya perjalanan dinas, bagaimana saya bisa mensurvei di lapangan gitu, misalnya begitu. Nah, permintaan juga sama, ya. Yang diminta adalah fasilitas dan peralatan kerja, gitu. Misalnya, Pak, mobil ini udah tua Pak, udah tua. Kalau saya buat jalan keluar kota itu beresiko Pak. Jadi ini harus ganti Pak dengan armada baru, tuker tambah kayak di servis kayak gitu. Jadi selama permintaan, tuntutan dan kemauannya itu adalah sehubungan dengan pekerjaannya, itu saya kira oke-oke saja, dan ada kemampuan perusahaan untuk membelikannya, menyediakannya gitu. Jadi kembali ke komentar teman saya tadi, Pak, bos kita sudah berhasil mendapatkan orang-orang yang nurut Pak. Jadi Anda juga sebagai owner, ya, sebagai pemilik perusahaan harus hati-hati. Ketika orang-orang itu nurut semua, itu nurutnya karena apa? Apakah karena udah tua? Apakah karena ada balas budi sama Anda? Apakah karena kelemahan kemampuannya? Ataukah ada hubungan saudara dengan Anda? Nah, kalau jawabannya iya semua, jadi berarti Anda harus hati-hati dengan masa depan perusahaan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.